Untuk kuliah hari ini, saya nanti akan bertanya kepada Anda, apakah yang perhitungan PPh, khususnya pasal 21, untuk masing-masing karyawan itu sudah betul atau tidak, atau pekerjaan Anda sama atau berbeda dengan pekerjaan saya. Nanti kita akan saling mencocokkan, saudara. Nah, kalau sudah sama semua, nanti akan saya beritahu tugas berikutnya. Ya, sampai di sini bisa dipahami, saudara? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, ya. Oke, baik. Bisa, Pak. Nah, ini. Anda perhatikan di dalam layar yang sudah saya tampilkan ini, saudara. Minggu lalu saya sudah mencontohkan kepada Anda untuk karyawan dengan nama Bapak Hari. Bapak Hari memiliki gaji pokok 25 juta. Kemudian di bulan November tahun 2019, Bapak Hari juga mendapatkan bonus sebesar 75 juta. Nah, cara menghitung PPh untuk bulan Desember dari Bapak Hari Wibowo adalah sebagai berikut. Anda hitung terlebih dahulu PPh per bulan untuk gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain di luar dari bonus. Ya, kemarin sudah saya jelaskan seperti yang tampak di dalam layar, gaji pokok ditambah dengan tunjangan transport 10%, kemudian ditambah dengan tunjangan jaminan kecelakaan kerja yang nilainya adalah 0,24% dari gaji pokok dan premi jaminan kematian yang nilainya adalah 0,3% dari gaji pokok. Nah, kemudian didapatkanlah hasil bruto dan ingat saudara, untuk setiap pegawai tetap ada informasinya di buku 1, untuk setiap pegawai tetap akan mendapatkan ya pengurang-pengurang. Pengurang itu apa saja, saudara? Yaitu satu adalah biaya jabatan dan biaya-biaya yang dibayarkan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini, yang bersangkutan mendapatkan ya pengurang dari iuran pensiun yang nilainya adalah 4% dari gaji pokok dan iuran jaminan hari tua yang nilainya adalah 2% dari gaji pokok. Hati-hati, saudara, ya hati-hati di sini. Perbedaan antara iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan berikutnya adalah biaya jabatan. Untuk iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua, itu berdasarkan persentase dari gaji pokok. Sedangkan untuk biaya jabatan didapat dari persentasenya, yaitu 5%, dikali dengan pendapatan bruto atau penghasilan bruto. Nah, ini mohon untuk Anda cermati, jangan sampai Anda keliru. Nanti pengalaman saya di beberapa mahasiswa, karena biaya jabatannya berdasarkan pendapatan bruto, maka iuran pensiunannya pun juga berdasarkan pendapatan bruto. Padahal ada informasinya sudah cukup jelas bahwa iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua itu berdasarkan gaji pokok. Nah, ini mohon untuk Anda hati-hati untuk memaknai nanti soal terutama pada saat ujian. Nah, kita menghitung gaji selama bulan Januari sampai dengan bulan November, ya, yaitu tapi kita perhitungkan setahun, ya, ini diasumsikan gaji tanpa atau yang disebut dengan gaji bulanan atau gaji tanpa bonus, maka didapatlah PPh pasal 21 sebulannya adalah 2.528.583. Yang didapat dari mana, saudara? Tadi dari perhitungan pendapatan bruto dikurangi dengan pengurang-pengurang yang ditanggung oleh si karyawan itu sendiri, kemudian didapatlah gaji neto sebulan dikali dengan 12, kemudian dikurangi dengan PTKP karena Bapak Hari Wibowo ini kawin, statusnya adalah kawin dengan anak 5, tetapi nanti yang menjadi tambahan tanggungannya hanyalah sampai dengan 3. Ya, sehingga pengurangannya adalah maksimal yaitu 72 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya adalah 235.620.000. Kemudian pajaknya kita menggunakan peraturan yang terbaru yaitu 2019, ada beberapa lapisan.
Yang pertama adalah lapisan 5% sampai dengan 50 juta. Maka caranya adalah 235 ini karena lebih dari 50 juta, maka kita tulis maksimalnya dari 50 juta. Sedangkan lapisan yang kedua adalah sampai dengan 250 juta. Ya. Sampai dengan 250 juta. Kalau sampai dengan 250 juta, maka 15% dikali dengan sampai dengan 250 juta. Karena ini sudah dipakai 50 juta dan maksimalnya adalah 200 juta, maka di sini dia gajinya masih di bawah 250 juta. Maka semuanya dikalikan 15%. Didapatlah pajak penghasilannya setahun adalah 30 juta 343.000, kemudian dibagi dengan 12 bulan, didapatlah 2.528.583. Ini untuk penghasilan Tuan Hari Wibowo ya, dengan tanpa bonus. Bagaimana dengan bonus? Maka kita hitung lagi di bawahnya. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Desember karena adanya bonus. Gaji setahun 25 juta dikali 12, tunjangan transportnya adalah 10% dari total gaji setahun. Kemudian adanya tunjangan jaminan kecelakaan kerja disetahunkan juga, termasuk juga premi jaminan kematian juga disetahunkan. Kemudian total pendapatan atau gaji sebelum bonus adalah 331.620. Ditambah dengan bonus ketemu 406. Karena bonusnya adalah bonus hanya diberikan sekali. Artinya itu bonus dianggap untuk setahun. Maka kalau ini setahun, maka gajinya pun disetahunkan. Itu cara mudah kita untuk memahaminya. Kemudian setelah itu, saudara, ya, pengurangnya adalah biaya jabatan, iuran juga disetahunkan. Kemudian PTKP. Nah, sehingga total gaji yang diterima oleh Tuan Hari Wibowo setahun adalah 310.620 yang di dalamnya termasuk ada bonus. Kemudian lapisannya adalah yang pertama ini 5% dikali dengan 50 juta, 15% sampai dengan 250 juta, karena ini sudah ada 50 juta, maka sisanya adalah 200. Karena ini 15 sampai dengan, bahasanya begitu, sampai dengan 250 juta, karena sudah dipakai 50 juta, maka ini adalah 200. Kemudian 25% sampai dengan 500 juta. Nah, karena dia gajinya, pendapatannya masih di bawah 500 juta, maka sisanya saja, yaitu 60, 620 dikalikan 25%. Sehingga gaji setahun dengan bonus adalah PPh-nya sebesar 47.655. Sedangkan PPh setahun atas gaji saja adalah 30 juta, sehingga PPh 21 atas bonus adalah 17.312.000. Sehingga kalau ditanya berapakah PPh yang akan dibayarkan oleh Tuan Hari Wibowo di bulan Desember adalah 1. PPh atas gaji sendiri, maka gaji saja saudara tanpa ada bonus, yaitu 2.528.587 ditambah dengan PPh atas bonus. Sehingga di bulan Desember Tuan Hari Wibowo harus membayar pajak yang nanti akan dipotong dari gajinya, ya, dan saudara akan akan dibayarkan di bulan berikutnya, distorkan maksud saya, yaitu sebesar 19.840.587. Sampai di sini jawabannya sama atau tidak? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya? Sama, Pak. Oke, baik. Kita lihat. Pak, saya mau tanya, Pak. Oh, Pak, gimana, saya mau tanya. Mas Iman? Ini saya kan nganunya 53 loh, Pak. Kok itu bisa 57 tuh dibulatin ke atas, Pak? Yang mana, Mas? 528. Yang ya pasal 21 atas gaji dulu, Pak. Iya. Nah. Bukan 2528.583 ya, Pak? Ya. Tapi kok bisa 7 itu emang dibulatin ke atas atau gimana, Pak? Oh, yang nilai ini, Mas? Ya, yang itu. Ya. Ya, ini
Dibulatkan aja Mas, karena nggak apa-apa Mas. Ini kan karena juga kita menggunakan pengurang. Anda mau pakai yang 25, 28, 583 boleh. Kalau saya kan menggunakan rumus Mas. Menggunakan rumus, ini saya rumuskan ya. Dari I61 ini ya. I61 gaji setahun. Nah, ini paham Mas? Kemudian dikurangi dengan K36. K36 dikali berapa? Kali 11. K36 mana K36? Nah, ini K36. Dikali 36 ya. Karena asumsinya begini Mas, Mas siapa tadi yang tanya? Mas Iwan. Mas Iwan. Ya, Pak. Jadi logikanya begini Mas Iwan. Bulan Januari sampai dengan November, Tuan Hari Wibowo itu gajinya dipotong pajak sebesar 2.528.583. Sampai di sini bisa dipahami Mas Iwan? Ya, Pak. Nah, berapa kali? Kemudian ini kan pengalinya adalah 11 kali. Ya nggak Mas? Padahal ada pajak yang harus dibayarkan setahun itu adalah 30.343.000. Nah, sisanya itulah dibebankan semuanya di bulan Desember. Nah, maka ketemu menjadi 587. Tapi kalau Anda mau menulis di sini adalah 2.528.583, ya enggak apa-apa. Paham Mas Ikhwan? Paham, Pak, paham. Paham ya? Udah kembali nih dari ini nih, dari beli makan. Udah, Pak. Udah, Pak. Ini si Sambi makan juga ini, Pak. Waduh. Malah si Haris nih di kelas belum makan dia. Buat dia tuh ngapain, Pak? Mending segini makan, Pak, sambil dengerin. Enggak apa-apa, dia pengen sekali-sekali nyoba katanya, enggak apa-apa. Mas Iwan di mana rumahmu, Mas? Ini di Wonosari, Pak, saya, Pak. Oh ya sudah, janganlah, nggak usah kesini. Kamu zona hitam. Enggak, Pak, zona kuning sekarang, Pak. Oh, zona kuning. Oke, baik. Yang lainnya ada yang mau tanyakan, Mas, Mbak? Tidak, Pak. Belum ya, oke. Nur Nadita, alhamdulillah enggak. Eka Nur, enggak ya, oke, baik. Nah, sekarang kita cocokkan ya, saudara ya, untuk pegawai dengan gaji bulanan, yaitu Suhartono. Apakah Anda dapat angka segini, saudara? Coba dibuka jawaban Anda. Sama atau beda? Iya, sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Nah, yang beda, tadi saya dengar ada yang bilang beda, coba dicek lagi. Sama seperti cara pengerjaannya adalah Tuan Hari. Karena Tuan Suhartono, dia mendapatkan bonus juga sebesar berapa bonusnya? Sebesar 60 juta. Dan Tuan Suhartono mempunyai status kawin dengan tanggungan. Ya, adanya tanggungan. Tanggungannya coba dilihat di buku 1, tanggungannya maksimal enggak? Nah, kita lihat. Suhartono kawin anak 4. Oh, tanggungannya maksimal. Nah, ini. Nah, sekarang saya tanya, yang beda siapa? Ada yang jawabannya berbeda? Saya, Pak. Arin, kenapa Arin? Bedanya di mana Arin? Coba dicek dulu di sini. Coba saya tanya Arin. Saya tanya dulu, PPh pasal 21 sebulan tanpa bonus berapa Arin? Sama, Pak. 1744533. Oke, kemudian? Ini cuma beda 400 rupiah, Pak. Oh, cuma karena pembulatannya aja, nggak masalah. Nah, ini loh, ya mungkin. Iya, nah ya itu. Jadi nggak apa-apa, nanti tinggal itu aja ya. Kalau kamu kembalikan, misalkan kamu bulatkan ini 400-nya dihilangkan, ya nggak apa-apa. Kalau saya kan di sini ada 400-nya. Itu ya, Rin? Oke, Pak. Yang lainnya ada? Yang mau tanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya tunjukkan Suryo. Suryo, PPh-nya untuk gaji tanpa bonus 960.483. Sama? Sama, Pak. Oke, sama ya. Jadi kita kalau misalkan saya tanya sama,
Anda langsung jawab cepat aja, saudara, biar nggak kelamaan. Karena kalau ini sudah sama, kita akan lanjut supaya nanti pada saat kita pengisian daftar gaji dan potongan itu kita lebih fokus, yaitu minggu depan kita akan bahas itu. Oke. Pak, saya beda Pak ini Pak. Gimana Iwan? Kok beda lagi? Ini nggak tahu siapa yang saya beda jauh ini Pak. Coba lihat dari atas. Sampai Sampai dengan ini sama nggak penghasilan brutonya? penghasilan bruto sama Pak itu Pak. Kemudian penghasilan Sama. neto setahunnya sama atau beda? Itu setahun. Sama Pak. Oke. Kemudian, jangan-jangan kamu salahnya di sini, Mas nih. Oh iya Pak, di situ Pak. Di PTKP-nya Pak. PTKP-nya kamu hanya dua orang ya, Wan? Enggak Pak, saya mah 58.500 ini Pak. Nah, coba perhatikan, Wan. Suryo Saputro kawin anak 2. Tapi kamu lihat di halaman berikutnya, di poin 8, Bapak Suryo Saputro kawin dengan 2 anak, menanggung kedua orang tuanya. Nah, kedua orang tuanya tidak menerima penghasilan apapun dan ada surat keterangan dari Pemda setempat. Maka 2 orang tuanya walaupun 2, tapi karena kita sudah maksimal, itu bisa diakui 1 saja. Karena yang 2 dianggap untuk anaknya. Sampai dipaham, Cuma Pak? 1 ya Pak yang tadi. Iya, tambahnya 1. Jadi total 2 anaknya dan 1 untuk orang tuanya. Karena ini yang disebut dengan hubungan semenda. Minggu lalu sudah saya jelaskan. Riz sama Riz. Ya wes nggak apa-apa. Ini aja ya. Ini saya rekam. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Berarti itu ya Pak, 2 orang untuk anak dan 1 untuk yang orang tuanya ya Pak. Betul. Nah kalau misalkan besok ada soal lagi, misalkan anaknya 1, orang tuanya 2, ya dapat semuanya. Asalkan ada keterangan apa? Keterangan bahwa orang tuanya tidak mendapatkan penghasilan dan ditunjukkan adanya bukti dari Pemda setempat. Jadi ada surat keterangan. Oke, berarti nanti bisa diperbaiki ya, Wan ya? Ya, bisa Pak. Terima kasih Pak. Kemudian berikutnya, untuk PPh pasal 21 di bulan Desember, Bapak Suryo Saputro, itu sama tidak? 6.960.487. Sama, Pak. Sama ya? Oke, baik. Iya. Oke. Kemudian berikutnya, bagus. Sama cara pengerjaannya. Untuk pajaknya, 680.958. Betul? Sama, Pak. Oke, sama ya. Sama, Pak. Sama, Pak. Kemudian berikutnya untuk PPh di bulan Desember karena dapat bonus didapat 4.430.962. Betul? Sama, Pak. Oke, baik. Saya langsung cepat ya ini ya. Kita hanya cocokkan saja. Bapak Muhammad E, dia tidak mendapatkan bonus. Ya kan? Gaji sebulannya adalah 10 juta, gaji pokoknya. Kemudian PPh-nya adalah 288.933 per bulan. Kemudian Desembernya adalah 288.937. Sama atau berbeda? Sama. Sama, oke. Baik. Kemudian Bapak Willy, PPh-nya 266.769 untuk bulan Desember. Iya, sama. Sama ya, Mbak Rahmawati ya. Iya. Yang lainnya? Sama, Pak. Oke, baik. Kemudian berikutnya Putri. 171.50 per bulannya. Sama Iya. juga. Sama ya? Sama, Pak. Baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan, kalau ini sudah sama, saya akan menjelaskan karyawan ya yang menerima gaji mingguan. Ada 2, yaitu Bapak Aron Nugroho dan Bapak Priyo Utomo. Coba Anda perhatikan. Aron dan Priyo ini adalah 2 karyawan tetap. 2 karyawan tetap yang menerima gajinya adalah mingguan. Maka saya contohkan si Aron caranya dan Priyo ini relatif sama, saudara. Yaitu, yang penting Anda perhatikan.
Aron ini statusnya apa? Punya tanggungan lain tidak selain anak, misalkan demikian. Ini harus Anda perhatikan, termasuk dengan Bapak Priyo juga. Nah, Bapak Aron mempunyai gaji pokok 12 juta sebulan. Karena dia per minggunya adalah 3 juta, maka dikali 4. Maka didapatlah gaji sebulannya adalah 12 juta. Mendapatkan tunjangan pendidikan sebesar 10% untuk anaknya, kemudian jaminan kecelakaan dan jaminan kematian sama. Nilainya 0,24 sama 0,3%. Nah, ini sama. Yang membedakan adalah bahwa yang gaji mingguan hanya dapat tunjangan pendidikan, tapi tidak dapat tunjangan transport. Sedangkan yang gaji bulanan dapat tunjangan transport, tapi tidak mendapatkan tunjangan pendidikan. Anda lihat nanti informasinya. Ya, kalau di buku saya yang terbaru di halaman 5. Kalau di buku Anda halaman berapa? Halaman 7. Halaman 7 ya. Halaman 7. Baik. Nah, didapatlah penghasilan brutonya sama, Saudara. Tinggal jumlahkan, sama caranya dengan yang bulanan. Karena ini juga sekarang sudah bulan, Saudara, udah bulan. Kemudian ada biaya jabatan, ya, maksimal 500.000 per bulannya, didapat dari 5% dikali dengan penghasilan bruto, sedangkan iuran pensiun dikali dari apa, Saudara? Gaji pokok, termasuk juga iuran jaminan hari tua. Kemudian pengurangnya adalah 1.220.000, sehingga penghasilan neto sebulannya adalah Rp12.044.800. Kemudian disetahunkan kali dengan 12. Kemudian berapa potongan penghasilan tidak kena pajak setahun, status kawin dengan anak 2, maka untuk wajib pajak sendiri, status kawin dan tambahan tanggungan, yaitu 2 anak. Nah, ketemulah nilainya adalah 67.500, kemudian penghasilan kena pajak setahunnya adalah 77. Maka 77 dapat lapisan yang pertama karena lebih dari 50 juta, dan sisanya adalah di lapisan kedua yaitu 15%. Sehingga total pajak setahunnya adalah 6.555.550, kemudian dibagi dengan 12. Ketemulah PPh sebulannya 544.295,83 dibulatkan menjadi 546.296.000. Sampai di sini bisa dipahami, Saudara? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini belum Anda kerjakan kan ya? Belum. 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 Oke. Belum, Pak. Berarti ini tugas Anda hari ini, ya. Kemudian dengan cara yang sama, Anda kerjakan juga Priyo Utomo, nanti mendapatkan PPh sebulannya adalah 333.233, sedangkan PPh sebulan di bulan Desember adalah 333.237, ya, karena setahunnya adalah sekian, 3.998.800 dikurangi sudah dibayarkan selama 11 kali dengan nilai yang sama, sisanya dibayarkan bulan Desember. Nanti Anda cari sendiri ini tugas Anda. Kemudian berikutnya, saya akan menjelaskan lagi di halaman 7 tersebut, yaitu pegawai tetap dengan gaji harian. Yaitu Tuan Budi Irawan. Bapak Budi Irawan seorang pegawai tetap dengan gaji pokok harian sebesar 300.000. Menikah, mempunyai 1 orang anak, jabatannya adalah kabak penjualan. Bapak Budi Irawan menanggung seorang adik iparnya. Bapak Budi Irawan setiap bulan bekerja selama 26 hari. Ini pegawai tetap dengan gajinya adalah harian. Seharinya 300.000. Berarti sebulan berapa? 26 hari dikali dengan 300.000 yaitu 7.800.000. Sekarang saya tanya kepada Anda. Budi Irawan ini menanggung adik iparnya. Maka adik iparnya ini nanti masuk nggak sebagai yang disebut dengan tanggungan tersebut untuk sebagai pengurang PTKP-nya, Saudara? Tidak. Tidak, Pak. Tidak ya. Kenapa? Karena tidak ada keterangan
bahwa adik iparnya itu punya penghasilan atau tidak? Ya nggak? Iya. Nah, kemudian dan juga tidak ada surat keterangan. Maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Hati-hati, ini juga untuk Ikhwan, Man. Perhatikan. Ya, jangan nanti karena yang contoh sebelumnya, misalkan untuk Ikhwan dan lainnya, misalkan karena PTKP-nya keliru. Ya, ada yang, oh ini karena contoh yang tadi orang tuanya dapat. Nah, ini adik iparnya. Nah, nggak bisa kita samakan. Karena yang tadi keterangan di soal kita atau di buku 1, bahwa dia menanggung orang tuanya dan orang tuanya memang tidak berpenghasilan. Ya kan? Dan ada surat keterangan dari Pemda setempat. Sedangkan yang ini untuk Bapak Budi Irawan tidak. Ya, tidak bisa diperlakukan sebagai penambah sebagai PTKP-nya karena tidak ada keterangannya. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Nih, gaji pokoknya dikalikan 26 hari, jadi disebulankan. Kemudian jaminan kecelakaan kerja, ya, kemudian jaminan kematian. Dan ingat, untuk pegawai dengan nama Bapak Budi Irawan ini tidak mendapatkan tunjangan apapun, yaitu maksud saya tunjangan yang 10%. Baik pendidikan maupun transport itu tidak ada, saudara. Kemudian untuk biaya jabatan, ini dikali 5%, dikali dengan nilai penghasilan brutonya, karena masih di bawah 500.000, maka dicatat sebesar hasil perhitungan, iuran pensiun dikali dengan gaji pokok, iuran tunjangan jaminan hari tua, ini juga dengan gaji pokok. Kemudian PTKP-nya adalah kawin, yaitu 58.500, yaitu untuk wajib pajak 54, dan kawin tambahan adalah 4.500.000, serta tanggungan anak 1, 4.500.000. Adik iparnya nggak masuk. Sehingga pengurang penghasilan net, untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dari penghasilan itu adalah 63 juta. Penghasilan setahunnya adalah 83 juta, pengurangnya adalah 63 juta, maka yang kena pajak hanya 20 juta. Maka 20 juta dikali dengan 5%, lapisan pertama, karena masih di bawah 50 juta, didapatlah setahunnya pajak yang dibayarkan sebesar 1.039.200, per bulannya adalah 86.600. Paham ya, saudara ya? Paham. Paham ya? Nanti silakan Anda kerjakan. Dah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak, saudara? Rahmawati mau tanya tidak? Belum, Pak. Oh, yang tanya Rahmawati, yang jawab Normadita. Belum, Pak. Oke ya. Oke, baik. Kalau sudah, saya akan tunjukkan lagi tugas Anda, yaitu apa? Selain pegawai tetap dengan gaji bulanan, mingguan, dan harian, Anda juga diminta untuk menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai yang bekerja di PT Dua Putra Motor yang sifatnya adalah tenaga harian lepas dan honorarium yang jumlahnya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari. Yaitu ada di halaman 8. Ya, benar ya, 8 ya. Di halaman 8. Ini tugas Anda berikutnya. Nah, saya akan contohkan ya seperti tadi cepat ya. Sehingga nanti Anda bisa segera untuk Saudara, diselesaikan ini. Ya, oke. Caranya gampang, Saudara, antara Bapak Herman Yulianto dan Iwan Gumelar. Informasinya sama, Saudara. Mungkin yang membedakan nanti adalah PTKP, Saudara. PTKP-nya. Ya. Perhatikan, saya contohkan Herman Yulianto. Ingat, walaupun dia menerima gaji harian, tetapi dibayarkan secara bulanan. Bapak Hermanto bekerja selama 23 hari dengan upah per hari 350.000. Ini yang ada dikoreksi. Kalau di buku Anda itu jumlahnya berapa? Tertulis?
150. Nah, 150.000. Sekarang berubah ya menjadi 350 ya. Karena kemarin udah saya minta untuk melakukan koreksi dari file yang saya share di virtual class. Nah, upah sebulan adalah, ini upah sebulan, saudara, upah sebulan adalah 8.050.000 didapat dari 23 hari kali dengan 350.000. Disetahunkan dapat 96.600.000. Ingat, karena dia adalah pegawai bukan tetap, atau bukan pegawai tetap, yaitu hanya pegawai harian lepas, maka tidak mendapatkan tunjangan apapun. Baik itu tunjangan tunjangan pendidikan, tunjangan transport, tunjangan apa namanya saudara? Tunjangan asuransi kecelakaan kerja dan tunjangan atau premi asuransi kematian. Jadi hanya mendapatkan gaji pokok saja. Ya, yaitu sebesar 350.000 dikali dengan jumlah hari yang pegawai tersebut masuk. PTKP menikah tapi belum punya anak, maka K0, maka PPh atau penghasilan kena pajak setahunnya adalah 38.100. Karena ini masih di bawah 50 juta, maka kalikan 5%. Ketemu PPh setahunnya adalah 1.905.000, disebulankan ketemu 158.750, tapi karena yang bersangkutan tidak punya NPWP, ingat, siapapun yang tidak mempunyai NPWP, maka tarif pajaknya lebih tinggi 20%. Ingat-ingat itu, saudara. Karena dia tidak mempunyai NPWP, yaitu Hermanto Yulianto ini belum punya NPWP, maka beban pajaknya dinaikkan 20%. Artinya dia harus membayar 120%, saudara. Begitu ya, saudara ya. Jadi upah untuk Tuan Hermanto sebulannya adalah 8.050.000, sedangkan PPh pasal 21-nya adalah 190.500. Nah, ini untuk gaji yang diterima oleh pegawai dengan upah harian ya, untuk pegawai harian lepas. Bisa dimengerti, saudara? Format di kertas kerja Anda insya Allah ada lah. Kalaupun kosong saya yakin Anda bisa. Anda bisa searching di internet atau Anda bisa cari di buku atau handout perpajakan 2. Ya, insya Allah atau mungkin perpajakan 1. Bisa dimengerti ya? Nah, tugas Anda adalah bikin untuk pegawai dengan nama Iwan Gumelar. Relatif sama, saudara. Dan ini juga Iwan Gumelar tidak mempunyai NPWP. Maka bagi Anda nanti yang sudah bekerja, ya berapapun penghasilan Anda, kalau bisa Anda, kalau memang sudah diminta untuk bayar pajak, sebaiknya Anda urus nomor pokok wajib pajak Anda. Eman-eman, saudara. Ya, kalau kita bayar pajaknya 1 juta, ditambahkan dengan 20%, berarti ada tambahan bayar pajaknya berapa, saudara? 200.000. Padahal 200.000 bisa Anda gunakan untuk beli macam-macam, ya nggak, saudara? Nah, oke, baik. Berikutnya adalah saya akan melanjutkan lagi bagaimana dengan honor yang diterima oleh orang-orang yang dihitung ya atau yang tidak dihitung atas dasar banyaknya hari. Contoh komisaris. Kemudian ada tenaga ahli. Kemudian ada penjajah barang dagangan, ya sales misalnya begitu. Ya, yang memang statusnya itu hanyalah mungkin hanya untuk waktu-waktu tertentu saja. Kemudian ada hadiah juga. Nah, bagaimana caranya? Ya, maka perhatikan ya contoh berikut ini. Mbak Lita mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Lita Kusuma? Tidurkah Lita Kusuma? Jelas, Pak. Oh, jelas. Saya pikir tidur kamu, Mbak. Enggak ya? Enggak, Pak. Oke, baik. Nah, untuk yang honorarium yang jumlahnya tidak dihitung dengan banyaknya hari, perhatikan. Ini saya share. Nanti silakan Anda kerjakan. Ini hanya contohnya. Ya, perhatikan dulu. Kita lihat dari si komisaris. Komisaris, ya, yaitu Hendra Chandra Saputra. Ingat, Hendra Chandra Saputra punya NPWP.
Ada itu di tabel halaman 9. Ada nama pegawai, NPWP, dan alamatnya. Maka Endra Chandra Saputra, dia dapat honorarium 150 juta, langsung. Tidak perlu lagi Anda hitung macam-macam, tunjangannya, kemudian PTKP-nya, tidak perlu. Langsung. Pajaknya langsung dikalikan dengan pendapatan yang dia diterima. Yaitu lapisan pertama 50 juta, lapisan kedua sampai dengan 250 juta, maka dia sisanya 100 juta. Maka PPh yang harus dibayarkan oleh Tuan Hendra Saputra adalah 17.500.000. Kalau Tuan Hendra Saputra tidak punya NPWP, baru Anda kalikan dengan 120%. Cara yang sama untuk Cendra Hogi dan Anwar Kurnianto. Oke, sampai sini. Ya, sama. Sehingga honorarium komisaris, total komisaris ada 3 orang, 450 juta. PPh pasal 21 untuk komisaris dari 3 orang tadi adalah 52.500.000 didapat dari 17,5 ditambah 17,5 ditambah dengan 17,5 juta. Berarti 17,5 juta kali 3 adalah 52.500. Nah, ini contoh untuk saudara, komisaris. Kemudian berikutnya adalah untuk tenaga ahli, yaitu Agung Yudhistiro. Tuan Agung Yudhistiro adalah seorang akuntan yang melakukan pekerjaan pembuatan sistem akuntansi pada bulan Januari 2019. Dikontrak dia, nilainya berapa? 50 juta. Sama seperti dengan komisaris. Ya, karena dia bukan pegawai tetap, maka tidak mendapatkan tunjangan-tunjangan apapun, maka langsung dipotong PPh pasal 21 di lapisan yang pertama. Ya. Yaitu 5% dikali dengan 50 juta, tetapi dikali dengan separuhnya. Yaitu berapa, saudara? Dikali dengan 50%, maka didapat adalah 1.250.000. Ya. Kemudian untuk komisi penjajah saudara? Barang dagangan. Penjajah barang dagangan, ya. Mau ngomong barang dagangan aja susah, saudara. Ya, ini juga 5% kali 5% kali 50%. Kenapa dikali 50%? Tenaga ahli, karena dia Agung Yudhistira, ya, mempunyai NPWP juga, saudara. Ya, jadi tidak perlu dikalikan. 120%. Kemudian berikutnya adalah komisi penjajah barang dagangan. Ada berapa orang, saudara? Oh, ini maaf nih. Ada berapa orang? 10 orang, ya? 10 orang. Maaf, nih saya salah. 10 orang menghasilkan dapat menjual 100 unit dengan harga 200.000 komisinya yang didapat. Kemudian ya, total komisinya adalah 20 juta sehingga komisi per orangnya adalah 2 juta. Ya. Maka NPWP-nya adalah 5% dikali separuhnya dikali 1 juta. Ya, maka didapatlah, karena dia tidak mempunyai NPWP, berbeda dengan Tuan Agung Yudhistiro, maka dikalikan 120%. Maka yang dibayarkan adalah 60.000 pajak yang dibayarkan, bukan 50.000. Maka kalau misalkan untuk saudara, untuk komisi penjajah ini, maaf nih saya masih mengalihkan 20%, harusnya 10. Ini pun juga dikalinya adalah 10 orang. Nah, ini dia. Paham ya? Kemudian demikian juga dengan hadiah. Ya. Hadiah diberikan kepada Iwan Yulianto sebesar 50 juta. Pasal 21-nya adalah 5% dikali dengan 50 juta. Kemudian PPh pasal 21 tanpa NPWP yaitu 20% lebih tinggi, maka 120% kali dengan 2.500.000 didapatlah 3 juta. Sehingga hadiah yang diberikan di bulan Januari 2019 50 juta, sedangkan PPh-nya adalah 3 juta rupiah. Karena harusnya 2,5, tapi karena dia tidak punya NPWP, maka ditambahkan 20%. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Sudah cukup jelaskah? Jelas, Pak. Insya Allah sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah,
Ini masih ada waktu cukup banyak. Silakan Anda kerjakan. Nanti hari ini saya kirim link pengumpulan tugas untuk PPH pasal 21. Jadi nanti Anda kirimkan semuanya ini. Ya. Kirimkan semuanya. Kemudian berikutnya nanti ya, Saudara, mungkin kemarin ada yang tanya, Saudara. Tapi bukan mahasiswa saya di kelas ini, tapi mahasiswa lain, kebetulan dia ikut kuliah saya, tiba-tiba japri. Pak, boleh nggak ya Pak, kalau pekerjaan di Saudara, di praktikum pajak ini, kan saya menggunakan kertas kerja. Dosen-dosen kan mengatakan untuk difoto. Kalau misalkan saya ketik Pak, kemudian saya kirim dalam bentuk Excel, boleh nggak Pak? Ya saya bilang boleh saja kalau memang Anda mau mengexcelkan. Ya kalau memang itu mau Anda excelkan boleh saja. Daripada Anda kebanyakan misalkan foto cekrak-cekrik memang begitu, capek misalkan. Ya boleh aja saya bilang. Karena relatif kalimat-kalimatnya itu sama. Nanti Anda tinggal cari aja di Google, Anda copy, tinggal Anda ganti saja. Boleh, nggak masalah. Dan itu lebih bagus, Saudara. Ya. Nah, tapi kalau nanti Anda mengirimkan melalui virtual class, mohon Anda zip ya, Saudara ya. Karena kan kita cuma 2, zip atau PDF. Maka sebaiknya di zip saja, Saudara. Supaya apa? Supaya kapasitas pengirimannya file yang Anda kirimkan pun juga tidak terlalu besar. Sampai sini bisa dipahami, Saudara? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Oke, Pak. baik. Tugas sampai dengan menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai gaji bulanan, mingguan, harian, pegawai tetap maksud saya, dengan pegawai termasuk dengan harian lepas, kemudian yang tidak dihitung banyaknya hari, orang-orang seperti komisaris, kemudian penerima hadiah, tenaga ahli, ya, saya harap bisa diselesaikan. Nanti pengumpulannya adalah paling lambat minggu depan, yaitu hari Rabu minggu depan jam 23.59. Nah, kalau hari Kamisnya, misalkan Anda mengumpulkan jam 00.01, berarti udah hari Kamis tuh. Maka saya anggap telat. Kalau telat nanti ada pengurangan nilai. Bisa dipahami, Saudara? Bisa, Pak. Ya. Jadi pengirimannya, tugas ini saya bebaskan kepada Anda. Silakan Anda foto boleh hasil pekerjaan tangan Anda, tulis tangan Anda, atau mau Anda excelkan pun juga boleh. Silakan. Anda manalah, Anda nyamannya seperti apalah. Ya. Kalau Anda nyamannya karena ini sudah Anda kerjakan, tinggal Anda foto, nanti tinggal Anda gabungkan foto-foto Anda, kemudian jangan lupa di PDF-kan kalau memang bisa, tidak terlalu banyak kapasitas dari file tersebut, atau kalau memang terlalu besar, lebih dari 20 mega, maka sebaiknya di zip saja, Saudara. Ya, dikompres. Oke, begitu, Saudara? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini nanti video akan saya... Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke. Iwan sudah selesai makan, Wan? Ya, Pak. Udah ada tadi, Pak. Kamu tuh cuma diketawain aja loh, Man, sama si Haris. Haris ini dari ketawa-ketawa terus dia dengerin kamu tanya. Kamu ketawa, Pak, itu, Pak. Kenapa? Itu orangnya receh, Pak. Kamu ketawa itu, Pak. Oh gitu. Kepengen ya? Kepengen ditraktir kamu ya, Man, ya? Oke. Nah, oke, baik, Saudara. Mohon juga diperhatikan di sini, Saudara. Ya tadi, ya kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, silakan Anda kerjakan, nanti saya kasih ini, dan video ini nanti setelah saya convert, saya share di grup. Jadi nanti Anda bisa putar kapan saja untuk latihan. Ya, begitu ya, Saudara ya? Ya, Pak. Ya, Baik, Pak. Siap, Pak. Oke, Arin. Baik, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi mau ditanyakan, kita ini, Saudara, kita akhiri. Tapi sebelumnya, tolong di kolom chat Anda tuliskan nomor mahasiswa dan nama Anda sebagai bentuk presensi yang nanti akan saya rekap, Saudara. Ya.
Begitu, saudara. Kita akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.